Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrina. Saya ingin membahas tentang teks biografi. Yang pertama ada membaca cepat, ada skimming, membaca sekilas. Teknik ini digunakan untuk mendapat gambaran umum atau inti dari sebuah teks dengan cepat. Yang kedua ada skimming, membaca memindai. Teknik ini digunakan untuk menemukan informasi spesifik dalam teks. Yang ketiga ada previewing, membaca tinjauan. Teknik ini mirip skimming namun lebih fokus pada bagian-bagian penting seperti judul, pendahuluan, kesimpulan, dan daftar isi. Yang keempat ada skipping, membaca cepat. Teknik ini melibatkan melompati bagian-bagian teks yang tidak penting atau sudah dipahami. Nomor 5 ada selecting, membaca pilih. Teknik ini mirip dengan skipping namun lebih selektif. Selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan ejaan, pengucapan, serta penulisannya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam penyerapan bahasa, adopsi, adaptasi ada dua cara yang berbeda. Adopsi adalah mengambil kata asing apa adanya tanpa ada perubahan, sementara adaptasi lebih mengubah kata asing agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh adopsi: internet, film, radio, video, data, detail, museum, album. Contoh adaptasi: fonologis, yaitu kata television yang diadaptasi menjadi televisi. Ada ortografis, kata komputer yang diadaptasi menjadi komputer. Fonologis dan ortografis, kata schedule diadaptasi menjadi jadwal. Kata yang diserap dari bahasa asing ada Belanda: apotek, apotek, baskom, waskom, baut, baut, kulkas, kulkas, handuk, handuk, karcis, karcis, coupling, coupling. Dari Inggris ada aktivis, boom, desain, evakuasi, fermentasi, inovasi, relax, dan unik. Dari Arab ada ilmu, hikmah, kitab, khusus, ikhlas. Dari Mandarin ada tahu, bihun, capcay, cici. Kata yang diserap dari bahasa daerah ada dari Jawa, yaitu amblas, lenggam, mendem, pangling, lega, gotong. Dari Sunda ada mending, anjang sana, ompat. Betawi ada caking, gedong, bonyok, berabe. Dari Minangkabau ada sansai, berarti sengsara atau derita. Cangap berarti rakus. Informasi valid. Untuk menentukan informasi yang valid, periksa sumbernya, verifikasi silang dengan sumber lain, perhatikan gaya bahasa dan tanggal publikasinya, serta menggunakan alat bantu serta verifikasi online. Yang pertama, periksa sumber informasi, pastikan sumber informasi terpercaya dan kredibel. Terus, cek apakah sumber informasi mencantumkan nama penulis, dari tanggal publikasi, dan referensi yang jelas. Hindari informasi dari sumber anonim atau tidak dikenal. Lalu verifikasi silang, cari informasi yang sama dari berbagai sumber terpercaya. Jika informasi tersebut konsisten di berbagai sumber, kemungkinan besar informasi tersebut akurat. Jika informasi tersebut hanya muncul di satu atau beberapa sumber yang tidak kredibel, berhati-hatilah dan cari lebih banyak informasi. Lalu, tata aksara dalam kalimat EYD. Elemen tata ejaan kalimat, yang pertama huruf abjad. Bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf, termasuk huruf vokal A, I, U, E, O, dan konsonan. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal kalimat, huruf pertama nama diri, orang, tempat, dan lain-lain. Huruf pertama unsur nama, gelar, jabatan, atau pangkat. Huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, bahasa. Huruf pertama hari, bulan, tahun, dan hari raya. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, majalah, surat kabar,
ungkapan asing, dan istilah ilmiah. Kata atau bagian kata yang ingin ditegaskan. Yang kedua, ada tanda baca. Titik mengakhiri kalimat, berita, dan pernyataan. Koma memisahkan unsur-unsur dalam kalimat seperti anak kalimat, frasa, atau daftar. Tanda tanya mengakhiri kalimat tanya. Tanda seru mengakhiri kalimat perintah, seruan, atau pernyataan yang mengejutkan. Titik dua menyatakan suatu pencarian atau penjelasan. Titik koma memisahkan kalimat setara yang tidak dipisahkan dengan koma. Tanda petik mengapit langsung perkataan orang lain. Tanda kurung memberi keterangan tambahan. Penulisan kata. Kata dasar, penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kata turunan, penulisan sesuai dengan aturan pembentukan kata turunan, gabungan kata turunan. Gabungan kata, penulisan sesuai dengan aturan gabungan. Misalnya, tanda tangan, sapu tangan. Kata depan, preposisi, penulisan yang cepat, misalnya di, ke, atau dari. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, biasanya berdasarkan urutan waktu kronologis. Ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, berisi berita. Teks narasi berisi cerita. Teks narasi selalu memiliki cerita, baik nyata maupun imajinasi. Kronologis, peristiwa disajikan secara berurutan. Terdapat tokoh, biasanya ada tokoh atau pelaku yang terlibat. Menonjolkan konflik atau masalah dalam cerita. Ada pesan moral. Beberapa teks narasi menyertakan pesan moral amanat di akhir cerita. Jenis-jenis teks narasi. Fiksi, cerita, rekaan atau imajinasi seperti cerpen, dongeng, dan cerita fantasi. Non-fiksi, cerita berdasarkan fakta seperti biografi, autobiografi, dan cerita sejarah. Teks deskripsi, berisi penggambaran suatu objek secara rinci dan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi. Dari tujuan menggambarkan secara rinci dan jelas suatu objek, suasana, dan perasaan. Dari objek yang dibahas dalam teks deskripsi bersifat khusus, personal, individual, sehingga akan berbeda dengan objek lainnya. Dari segi isi, penulis mendeskripsikan objek secara konkret, lengkap, dan rinci. Jenis teks deskripsi ada berdasarkan bentuknya yang berisi sendiri yang menjadi bagian teks lain. Berdasarkan isinya, spasial, objektif, dan subjektif. Struktur teks deskripsi, identifikasi atau penggambaran umum, berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum. Deskripsi bagian berisi perincian tiap bagian objek berdasarkan hasil pengamatan panca indera penulis. Penutup berisi kesimpulan dari penulis berupa kesan atau harapan. Sekian penjelasan teks biografi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.